Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal beberapa kalam dari seorang ulama yang sebenarnya ini sudah cukup lama saya mengenal beliau, sejak saya dulu masih di bangku aliyah. Sudah sering mendengar kemasyhuran nama beliau, seorang ulama yang mempunyai banyak sekali murid yang ada di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, atau kita menyebutnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki gitu ya. Jadi beliau adalah salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tinggal di Saudi Arabia, tepatnya di kota Mekah Al-Mukarramah. Ketika saya masih berada di pondok pesantren, itu beliau wafat dan kami semua santri pada waktu itu melakukan sholat gaib untuk beliau. Pada kesempatan kali ini yang akan kita baca adalah kalam-kalam beliau yang kemudian ditulis dalam buku beliau. Jadi ada buku bernama Ada Apa di Bulan Sya'ban, dan di sela-sela buku ini, di halaman-halamannya terdapat kalam-kalam dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, beliau berkata, yang bagi li talibil ilmi min awradin tahrisuhu minal ghawayah wad dolalah. Artinya, seyogyanya seorang pelajar mempunyai bacaan wirid untuk menjaga dirinya dari kesesatan. Saya sering melihat video-video beliau di YouTube dan lain-lainnya, dan memang beliau ini termasuk orang yang suka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sering mengadakan majelis-majelis solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud wirid di sini kan pemaparan dari guru-guru kita adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan, yang kita dawamkan, yang kita istiqomahkan setiap harinya. Jadi saya lihat memang beliau, yang saya tahu ya, terlepas dari wirid-wirid yang lain, sangat suka sekali membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini nasihat bagi kita ya, sebagai pelajar kita harus punya wirid, bacaan-bacaan yang nanti, kata beliau, wirid ini bisa menjaga dirinya dari kesesatan. Jadi wirid ini menurut beliau mungkin adalah salah satu wiqayah atau penjaga supaya kita nanti tidak tersesat. Al-ghawayah wad dolalah bahasa beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tidak semuanya ya, tidak semua dari kalam-kalam beliau, hanya sebagian yang terdapat di buku Ada Apa di Bulan Sya'ban. Jadi seperti ini, ada di halaman ya. Berikutnya beliau berkata, ij'alis salata 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bainaka wa baina munajatika li rabbika. Artinya, jadikanlah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berada di antara kamu dan munajatmu kepada Tuhanmu. Jadi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau
berpesan agar kita selalu jangan sampai lupa bersalawat di sela-sela munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang kegemaran beliau ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang menjadi kalam beliau, wasiat beliau ini. Sentiasa kita ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada kekasihnya. Semoga dengan salawat itu Allah berkenan dan akhirnya mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kita dalam munajat kita. Kemudian berikutnya beliau berkata, al-insanu kullama ittasa'a ufuquhu qalla inkaruhu 'alan nas. Seseorang yang memiliki cakrawala keilmuan yang luas, maka ia tidak akan mudah protes terhadap orang lain. Nah, ini pentingnya kita diberi nasihat oleh beliau untuk selalu belajar sehingga keilmuan kita menjadi luas, dan diharapkan dengan keilmuan itu kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Biasanya orang yang cenderung menyalahkan orang lain itu dikarenakan ketidaktahuannya, pengetahuannya sedikit, sehingga merasa dia berada dalam kebenaran dan selain dia salah. Nah, itu berbahaya sekali kalau sampai seperti itu. Jadi ini pesan bagi kita untuk terus belajar dan memperluas cakrawala keilmuan. Berikutnya ini di halaman 141. Beliau berkata, "Idza aradal insanu al-khaira wal akhirah yaftahillahu alaihi al-abwaba kullaha." Jika seseorang menginginkan kebaikan dan kebahagiaan akhirat, maka Allah akan membukakan baginya segala pintu kebaikan. Nah, ini nasihat dari beliau supaya kita, prioritas kita adalah akhirat. Jadi ketika akhirat menjadi prioritas, di sini bahasa beliau yaftahillah alaihi al-abwab kullaha, maka Allah akan membuka baginya segala pintu kebaikan, termasuk kebaikan di dunia ini. Berikutnya, la ziltu ilal ana abhathu ila man yu'allimuni. Hingga sekarang aku tetap mencari orang yang mau mengajariku ilmu agama. Subhanallah. Ini juga menjadi pelajaran dan nasihat bagi kita untuk selalu mencari ilmu dan mencari guru agar kita selalu mendapatkan ilmu, karena mencari ilmu tentunya tidak ada batas usianya, dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Ini juga bahasa yang menunjukkan ketawaduan beliau ya, dengan keilmuan yang sudah diakui oleh ulama-ulama dunia, beliau masih tetap mencari orang yang mau mengajari beliau ilmu agama. Berikutnya beliau berkata, lastu bikatsiri syam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa asallahu yataqabbalu minni bisalamatis sadri. Artinya, aku tidak banyak melakukan puasa, sholat atau membaca Al-Quran. Aku berharap semoga Allah menerimaku dengan selamatnya hati. Subhanallah, ini tawaddu sekali ya beliau Sayyid Muhammad ya. Kita tidak tahu. Nah, ini beliau termasuk orang salihin, tentunya puasa, sholat dan Al-Qur'annya sudah melebihi daripada kita ini. Tapi beliau menekankan di sini, semoga Allah menerima dariku dengan selamatnya hati. Jadi
Ini juga pelajaran bagi kita agar kita menjaga hati kita, karena memang penyakit hati itu lebih berbahaya ya. Sombong, ujub, riya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ini sudah terakhir, tidak ada lagi. Beliau berkata, khairul amali qada'u hawaijin nas. Sebaik-baik perbuatan adalah memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, ini juga menjadi masukan bagi kita agar kita bisa selalu membantu daripada orang lain. Saya pernah mendengar dari murid-murid beliau ini tidak segan-segan misalkan ketika melihat santri bajunya sudah bolong, tidak layak, itu kemudian beliau suruh beli yang baru. Ini menunjukkan beliau sangat peduli terhadap orang lain. Ini sudah yang terakhir. Alhamdulillah, itu adalah nasihat-nasihat dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkan daripada kalam-kalam beliau yang sudah kita bacakan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.